Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadifa Lia Purnama dengan NIM 2406032 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan di sini aku akan membahas sedikit tentang pedosfer. Yuk kita sama-sama mengenal lebih jauh tentang pedosfer. Simak videonya berikut ini. Yang akan aku bahas dalam video ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua komponen penyusun tanah, dan yang ketiga faktor pembentuk tanah. Nah, apa sih pedosfer itu? Pedosfer adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas lapisan dari litosfer. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Konsep ini berkembang dari konsep ilmiah dasar tanah sebagai benda-benda spesifik di alam yang berkembang dalam ruang dan waktu. Pedosfer berasal dari bahasa Latin, yaitu pedo yang berarti tanah dan sphaire yang artinya lapisan, sehingga pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menyelubungi bumi. Pedosfer juga merupakan lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan, baik pelapukan fisik, organik maupun kimia. Nah, ini adalah komponen penyusun tanah. Yang pertama ada partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 25%, air sebanyak 25%, dan bahan organik sebanyak 5%. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing, yaitu partikel mineral sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. Kemudian udara untuk pernapasan akar dan organisme tanah, air untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar, dan yang terakhir bahan organik, sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Lanjut ke faktor pembentuk tanah. Apa saja sih faktor pembentukan tanah itu? Faktor utama dalam pembentukan tanah adalah batuan induk. Batuan induk ini terdiri atas batuan beku, sedimen, dan metamor. Batuan yang menjadi asal tanah ini akan hancur dan berubah menjadi bahan induk. Bahan induk tanah akan mengalami pelapukan dan akhirnya menjadi tanah. Bahan induk ini melapuk disebabkan oleh beberapa faktor, seperti iklim, waktu, topografi, dan organisme. Nah, sekarang mari bahas satu persatu dari faktor pembentuk tanah. Yang pertama adalah iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu siang malam tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam. Yang kedua yaitu organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus, sebab tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan dedaunan serta ranting-ranting yang menumpuk pada permukaan tanah. Dedaunan dan ranting yang menumpuk ini akan membusuk dengan bantuan jasa drainik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dan yang ketiga, jenis vegetasi sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Misalnya pada vegetasi hutan, dapat membentuk tanah hutan yang memiliki warna merah. Sementara untuk vegetasi rumput, dapat mengakibatkan pembentukan tanah yang berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik. Faktor yang ketiga yaitu faktor topografi. Keadaan topografi atau relief dari suatu daerah dapat memengaruhi pembentukan tanah. Topografi berpengaruh terhadap yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Dalam hal ini,
Untuk daerah dengan topografi yang miring dan berbukit, maka lapisan tanah di atasnya menjadi lebih tipis akibat erosi. Sementara pada daerah yang datar, lapisan tanah cenderung lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua, sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang memiliki sistem drainase yang tidak baik biasanya akan lebih sering tergenang air. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung asam. Yang terakhir yaitu faktor waktu. Waktu dapat memengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Di bawah ini adalah gambar proses pembentukan tanah. Pada gambar yang pertama, itu adalah pelapukan batuan, peristiwa penghancurannya batuan. Kemudian yang kedua adalah proses pelunakan struktur batuan, di mana air dan udara masuk ke batuan. Kemudian gambar yang ketiga, proses tumbuhnya tanaman perintis. Akar tanaman masuk ke sela batuan. Dan yang terakhir, yang keempat, proses penyuburan, proses pengayaan bahan organik. Nah, itu dia pembahasan yang bisa aku sampaikan. Semoga video dari aku bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.